Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau sekitar 22 km dari kota Malang. Candi ini dibangun pada 1268 sampai 1280 Masehi dengan ukuran panjang candi 23,71 meter, lebarnya 14 meter dan tingginya 15 meter. Menurut Kitab Negara Kertagama Puput dan Pararaton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajaghu. Jajaghu yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini didirikan pada masa Kerajaan Singosari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja keempat Singosari, yaitu Wisnuwardana. Candi Jago berlatar agama Buddha Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana adalah arcanya yang berbentuk Amoghapasa, bentuk tatris dari Avalokiteswara disertai pengiring-pengiringnya. Arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singosari yang bernama Raja Wisnuwardana yang meninggal tahun 1190 Saka atau 1280 Masehi. Candi Jago memperlihatkan sejumlah keterkaitan dengan Kerajaan Singosari, terlihat juga dari pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singosari. Kendati sebenarnya merupakan peninggalan Singosari, namun Candi Jago memiliki hubungan dengan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa yang melanjutkan kekuasaan Singosari. Majapahit pernah amat jaya di Nusantara ketika dipimpin oleh Maharaja Hayam Wuruk atau Sri Raja Sangasara tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang didampingi oleh Majapahit legendaris Gajah Mada Hayam Wuruk disebutkan kerap mengunjungi Candi Jago. Sebelumnya, candi ini dibukur atas perintah Aditya Warman C.C. Berg dalam penulisan Sejarah Jawa tahun 1985. Menguraikan, Aditya Warman masih termasuk keluarga kerajaan Majapahit. Aditya Warman lahir dan besar di Majapahit yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Ia merupakan Perdana Menteri Majapahit pada era pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Ibunda Hayam Wuruk dan menjadi duta besar kerajaan untuk Cina pada masa raja sebelumnya, Sri Negara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Sejak tahun 1347 Masehi, Aditya Warman menjadi penguasa kerajaan Melayu di Swarbumi, Sumatera. Pada era inilah dikutip dari F.T.K. Bos dalam The Inscript of Manchuri Belt Fan tahun 1265, Dhaka tahun 1921. Aditya Warman memugar Candi Jago untuk menghormati leluhur dan keluarganya di Jawa. Situs Candi Jago merupakan bangunan bercorak Siwa Buddha atau perpaduan antara agama Hindu dan Buddha. Corak perpaduan agama Hindu-Buddha juga dapat dilihat pada bentuk arsitektur bangunan candi. Arsitektur Candi Jago menunjukkan kemiripan dengan punden berunda. Badan candi ini terletak di atas kaki yang bertingkat 3. Bangunan utama candi terletak agak ke belakang dan menduduki teras tertinggi. Candi menghadap ke barat dan terdapat masing-masing 2 anak tangga yang menghubungkan antar tingkat kaki candi. Dari denahnya, dasar candi berbentuk bujur sangkar berukuran 23,71 x 14 meter dengan tinggi yang tersisa adalah 9,97 meter dengan arah hadap ke barat. Struktur candi berupa kaki candi berupa batu berundak 3 tingkatan, badan candi yang menyisakan ambang pintu saja, dan atap candi yang asli telah hilang. Candi ini dipenuhi dengan relief yang terpahat rapi
mulai dari kaki hingga ke dinding ruangan teratas. Relief itu berisi dengan ragam hiasan jalinan cerita-cerita yang mengandung unsur pelepasan kepergian. Hal tersebut menyiratkan pembangunan candi berkaitan dengan mangkatnya Raja Wisnuwardana. Ajaran Buddha terlihat dari relief cerita tentang Tantri Kamandaka dan Kujarakarna yang terpahat pada bagian teras paling bawah. Relief tersebut menggambarkan Buddha Vairocana yang sedang membawa Kujarakarna ke neraka. Sang Buddha menunjukkan kepada kehidupan di neraka yang harus diterima manusia sebagai konsekuensi dari tindakannya selama hidup di dunia. Lalu di dinding teras kedua terpahat lanjutan cerita Kujarakarna dan petikan kisah Mahabharata yang memuat ajaran Hindu, yaitu Partayatna dan Arjuna Wiwaha. Teras ketiga dipenuhi dengan relief lanjutan cerita Arjuna Wiwaha. Dinding tubuh candi juga dipenuhi dengan pahatan relief cerita Hindu, yaitu peperangan Krishna dengan Kala Yawana. Terdapat bentuk tatakan arca raksasa batu berdiameter sekitar 1 meter, yang terletak di tengah-tengah pelataran depan 6 meter dari kaki candi. Di puncaknya terdapat pahatan bunga Padma yang menjulur dari bonggolnya. Di sisi barat halaman candi terdapat arca Amokhatasa berlengan 8 dengan latar belakang singgasana berbentuk kepala raksasa yang saling membelakangi. Kepala arca tersebut telah hilang dan lengan-lengannya telah patah. Sekitar 3 meter di selatan arca ini terdapat arca kepala raksasa setinggi sekitar 1 meter. Candi Jago adalah salah satu peninggalan yang unik karena termasuk dalam gaya arsitektur muda dalam bentuk model candi berudak teras. Pada dindingnya terdapat beberapa pahatan relief, di antaranya Tantri Kamandaka, Parthayajna, Kunjarakarna, dan juga Aridharma. Relief Aridharma atau yang dikenal masyarakat sebagai Angling Dharma ini menceritakan kisah tentang seorang raja Malwapati yang mempunyai kemampuan berbicara dengan binatang. Namun uniknya, relief Aridharma hanya ditemukan di Candi Jago. Karena pada candi lain jika berkaitan dengan cerita binatang, maka relief yang dipahatkan adalah cerita Tantri Kamandaka atau Jataka Awadana. Padahal cerita Aridharma atau Angling Dharma dikenal luas sebagai cerita rakyat.